Sakit semua. Oke. Hari ini kita masuk ke bab 4, yaitu materi tentang adab sholat dan zikir. Nah, sebelum kita masuk ke bab 4, kita mereview sedikit pelajaran di bab 3. Ya, kemarin sudah kita pelajari. Di bab 3 ada materi apa? Taat, benci taubat. Apa kemarin taubat itu? Ya, kembali ke jalan yang benar. Kalau taat, tunduk patuh setia, berarti mentaati segala yang diperintahkan. Al-ikhlas bersih dari kotoran, itu secara bahasanya. Artinya kita ketika melakukan sesuatu, membantu orang tanpa pamrih, kita tidak mengharapkan imbalan. Yang terakhir ada jalan yang lurus, jadi konsisten. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka itu terus kita lakukan. Itu namanya istiqomah. Oke, lanjut. Hari ini kita masuk di bab 4. Apa tadi materinya? Adab sholat dan zikir. Dua orang bantu Ustaz yang kali ini. Oke, yang pertama dari pembelajaran kita hari ini tentang adab sholat dan zikir. Nanti harapannya setelah belajar ini, siswa-siswi sekalian dapat menjelaskan tentang sholat itu apa, zikir itu apa, adab-adab sholat, adab-adab zikir itu apa saja, contoh-contoh zikir itu apa saja, dan fadilah-fadilah sholat dan zikir itu apa saja. Itu nanti menjadi harapan kita semua. Oke, yang pertama, pengertian sholat dan zikir. Sholat secara bahasa itu artinya doa atau berdoa. Kalau secara istilah itu adalah ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah sholat. Sedangkan zikir itu adalah mengingat. Apa yang diingat? Yaitu Allah. Mengingat Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah pengertian sholat dan zikir.
Kemudian ada adab-adab sholat dan zikir. Adab-adab sholat yang pertama, misalnya tepat waktu. Apa artinya tepat waktu? Ketika azan sudah dikumandangkan, maka bergegaslah untuk mengambil wudhu, terus ke masjid, kemudian sholat. Jangan menunggu mentang-mentang waktunya agak panjang, ditunda-tunda. Itu tidak boleh. Nanti kebiasaan. Kemudian yang kedua ada membersihkan tempat sholat. Jadi tempat sholat kita itu, kita sholat itu beribadah. Jadi otomatis harus bersih, harus suci. Kemudian memakai pakaian yang bagus. Jangan sembarangan makan pakaiannya. Pakaian yang kita anggap pakaian terbaik yang kita miliki itu yang harus diutamakan ketika sholat. Kemudian khusyuk. Apa itu khusyuk? Ada yang tahu? Tidak main-main. Tidak main-main. Nah, itu ya. Kemudian ada zikir, rendah hati. Apa arti rendah hati? Jangan merasa paling tinggi. Ketika kita menghadap Allah, maka kita adalah makhluk yang rendah. Maka jangan sombong. Oke, itu artinya rendah hati. Kemudian ada rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah? Takut kepada Allah? Harus takut kepada Allah. Memahami maknanya. Ketika kita berzikir, kita berusaha memahami maknanya. Apa yang kita ucapkan itu. Kemudian ada tempat yang suci, sama juga seperti sholat tadi. Kemudian pakaiannya juga harus bersih, sopan, dan tempat yang sekiranya sedikit sunyi supaya kita lebih khusyuk dalam berzikir. Oke, contoh zikir. Yang pertama ada istighfar. Bagaimana ucapan istighfar? Tahlil. Kemudian tahmid. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, kemudian kalau sholawat, oke, ada dalil-dalil tentang sholat, dalil tentang zikir banyak di Al-Quran. Kita kasih contoh satu, yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 77 itu dalil tentang sholat. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, berbuatlah kebaikan, dan kamu akan beruntung. Itu perintah kita untuk sholat. Sujudlah, rukuklah, sembahlah Tuhanmu. Ketika kita beribadah sholat, pasti kita rukuk, sujud. Oke, dalil tentang zikir ada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Itu tentang orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat zikir tadi artinya apa? Mengingat Allah. Itu adalah dalil tentang zikir. Oke, yang terakhir ada fadilah sholat dan zikir. Fadilah sholat, dengan kita sering sholat, memahami sholat itu, maka hidup kita akan bersih. Kenapa kita hidup bersih? Karena sebelum sholat kita harus berwudu. Berwudu itu artinya bersuci, berarti kita bersih. Maka itu melatih kita untuk hidup sehat. Kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian meningkatkan ketakwaan sudah pasti, karena ketika kita sholat maka kita sedang bertakwa kepada Allah. Oke, sikap yang disiplin. Kenapa disiplin? Seperti tadi yang saya jelaskan, ketika sholat itu tepat waktu. Itu melatih untuk disiplin. Kemudian ketenangan hati. Kemudian fadilah zikir ada menolak gangguan setan. Nah, yang sering kesurupan ada? Yang tiba-tiba kesurupan. Nah, dengan memperbanyak berzikir, mengingat Allah, maka kita akan terhindar dari itu semua. Kemudian menenangkan hati
dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini. Oke, sekarang kita bikin kelompok. Kita bermain sambil belajar. Oke? Kelompoknya ada 4 kelompok. Tapi kita ada berapa orang? Ada 26. 1, 2, 3, 4. Kami B. Oke. Yang 2 masuk sini. Berdua ya. 2 masuk ke sini. 1 ke situ, 1 ke situ, 2 ini ke sini. Oke. 2 ke sini, 1 ke situ. Ini ke belakang, ini ke sini. Silakan dibagikan full di kelompoknya masing-masing. Yang 2 ini ke sini. Oke, sekarang silakan kumpul kelompoknya, cepat. Setiap orang menyiapkan 1 kertas dan pena masing-masing. Ayo kumpul kelompoknya. Sudah kamu kelompoknya. Duduk situ. Berdua, kamu sini. Oke, kelompok 1. Sudah siapkan pena kertas. Oke, kelompok 1 berdiri di gambar pertama. Ayo, kelompok 1. Jangan ditulis dulu. Tunggu perintah dari Ustaz. Lihat sini dulu. Ayo cepat kelompok 1. Kelompok 2 berdiri di sana. Ayo berdiri. Kelompok 3 di sini. Gambar nomor 3. Kami di sini, Pak. Ya. Ayo. Kelompok 4 di sini. Siap di sini. Sudah berdiri. Jangan ditulis dulu. Sekarang silakan tulis jawaban masing-masing dari pertanyaan kelompok itu. Setiap orang harus menulis. Waktunya 1 soal 1 menit. Nanti setelah 1 soal berputar searah jarum jam untuk mengerjakan soal berikutnya. Silakan mengerjakan dari sekarang. Jangan kok langsung. Jawabannya beda-beda. Bisa jadi. Pokoknya apa yang kalian pahami dari yang Ustaz jelaskan. Masa langsung jawabannya. Pena udah gimana? Pena udah. Ya. Apa yang kalian pahami?
Udah pena. Udah. Pena waktu bro. Yang sudah soal pertama jangan nulis dulu, yang soal kedua tunggu putaran dulu. Oke, nomor 1. Ayo 3 menit lagi. Boleh. Ini kan kelompok, sistemnya didiskusikan. Semua aspek Ustaz nilai. Yang kelompoknya, yang kerjasamanya, yang serius, yang nengok catatan. Sudah? Oke, waktu habis. Silakan berputar ke soal selanjutnya. Putarnya searah jauhnya. Aku isi di sini. Habis mana tadi? Habis mana? Sini. Kelompok 1 ke sana. Kelompok 2 ke sana. Di kelompok berapa? Ada dalam berpikir yang aneh sama. Ayo semuanya pindah. Setiap kelompok harus pindah. Sudah? Oke, silakan ke soal selanjutnya. Ayo semuanya harus pindah. Zaki, udah di sini. Setiap orang harus pindah berdasarkan kelompoknya. Mana kelompok bilang kalau sini. Kemana lagi yo? Kemana lagi ya? Ada kunci juga. Belum. Secara istimewa.
Hei, Bernadette. Diam kau. Betul ini no, ikan dingin itu. Nyanyi itu kan. Nyanyi dulu, ambil yang tiga, nyambung yang kali kali udah sekarang. Berarti kau galau yang tiga nama dia. Udah berapa kali banyak tiga nama dia? Iya. Sudah? Oke, silakan ke soal terakhir. Putar lagi. Iya besar kan? Memakai doa. Secara istimewa. Rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Boleh tunjuk Arab. Hah? Arab itu. Tidak, Mas. Tidak. Jangan ribut. Diam dong, baca. Tulis-tulisan dulu. Sikap disiplin.
Mana titik? Nama komponen boleh ditulis di belakang aja. Masih jalan? Mas, mas. Video biasa. Woi ngambil air orang Ustaz gue. Wah berarti kamu kayak soalnya ketawa ya. Pertama kali kayu-kayu. Ke pensil dulu gak berarti. Hitung itu berapa? 7. Kira masih 9. Ayo, kamu satu sudah hampir selesai. Kamu nih. Pula kucing ya Sabar, jangan emosi, masih pagi. salah lagi dulu. Contoh barang Nabi Sulaiman. Adilah zikir. Nah, ketua kelompok silakan dibawa ke depan. Bawa hasil kerjanya ke depan. Tanda tangan. Ketuanya juga. Ayo kelompok 3. Kami ikut. Ya, anggota yang lain dulu. Biar rapi. Anggota yang lain silakan berdiri. Ayo kelompok 1.
Pengertian dikit. Dengan cara bahasa artinya Nah, yuk bertiga. Tetap zikir. 1. Rendah hati. 2. Rasa takut kepada Allah. Adab salat. Tepat waktu. 2. Membersihkan tempat salat. 3. Memakai pakaian terbaik. 4. Khusyuk. Ya? Wassalamualaikum warahmatullahi